Dan Allah punya alat ukur yang very sophisticated ya, sampai mendetail sekali, sangat canggih sekali. Kemampuan orang itu sudah diukur oleh Tuhan, dan setiap ujian yang akan diberikan itu sudah terukur, yang dipastikan orang itu bisa menyelesaikannya. Tidak mungkin Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang dipastikan kita tidak bisa. Makanya Tuhan tidak akan membebani kita dengan sesuatu di luar kemampuan kita. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh kita kecuali dalam kemampuan kita. Setiap tahlil itu kita berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau uji aku dengan sesuatu di luar kemampuanku. Ngapain lu minta begitu dengan Tuhan? Iya kan? Nah, itu namanya ganjen-ganjenan namanya, ya. Kolokan bermanja-manja kepada Tuhan lah. Sebetulnya doa itu juga sebetulnya tidak layak. Allah sudah mengukur kok, nggak usah minta Allah jangan berikan aku tugas di luar kemampuan. Ya nggak mungkin dong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya doa semacam itu artinya bagi saya itu bukan doa sungguhan, itu doa kemanjaan aja. Setuju nggak? Ya iya, masa Allah tidak tahu. Nah makanya satu, kita yakini dulu kita bisa. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita dalam kemampuan kita, itu kita yakini dulu. Tidak mungkin Allah akan menguji kita dalam kemampuan kita. Nah sehingga kita mengukur kita levelnya apa. Kalau saya levelnya sebagai raja di dunia ini, maka ujian saya akan lebih besar. Kalau saya sebagai tukang beca, maka ujian saya jauh lebih kecil lagi. Jadi akan disesuaikan dengan kedudukan kita, jabatan kita, tingkat intelektual kita, pengalaman kita, dan sebagainya. Jabatan-jabatan sosial kita. Semakin tinggi pangkatnya, maka godaannya juga semakin tinggi. Coba kita ambil dari bank pertanyaan, bank soal di Dignas nih. Kita ambil bank soal untuk SD, SMP, SMA. Sama nggak pertanyaannya? Kalau untuk SD susah atau mudah? Kalau SMP, kalau SMA, kalau Anda mengambil program S3, pertanyaannya bisa bikin anak SD pingsan. Nah, iya. Jadi artinya ketika engkau semakin tinggi levelnya, pasti ujiannya akan semakin besar. Saya dulu ketika pulang orang nggak kenal siapa saya dan tidak pernah ada yang manggil kiai, ya saya nyaman sekali. Nah sekarang sudah kadung banyak orang panggil kiai, waduh, dah kan begitu. Usia semakin lanjut, ilmu semakin nambah, status sosial semakin dihormati orang. Di situ ujian saya semakin besar. Makanya saya lebih berhati-hati. Jadi disinilah kemampuan kita mengatasi kesulitan itu. Pertama, tanamkan dulu keyakinan bahwa ujian itu pasti bisa kita jawab. Karena Tuhan tidak akan memberikan soal S3 untuk anak SD, nggak mungkin dong, gila namanya itu mah. Ya, dan kita yakin semuanya itu. Jadi artinya, dan kemudian kita harus optimis bahwa semuanya bisa kita selesaikan. Nah, nanti dari skala prioritas itu akan kita temui ajaib. Pertanyaan pertama sulit dijawab, kedua sulit, ketiga sulit, keempat bisa. Nah, setelah kita menjawab 6, ternyata dari soal yang tadinya sulit itu ternyata terjawab dari 6 pertanyaan ini. Berkaitan. Seringkali begitu dalam kehidupan saya. Oh, jawabannya ada pada soal yang lain, malah menjawab sekalian. Nah, dalam semacam itu. Tetapi nanti pada akhirnya ada satu hal yang sangat dituntut dalam menghadapi ujian. Ini isyarat dari Tuhan sendiri. Yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, niscaya pasti kami akan menguji kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, rasa takut,
wal ju'i dan rasa lapar, minal khaufi wal ju'i, wa naqsi minal amwal dan kurang harta, wal anfusi dan kurang jiwa, wa samarat dan kurang buah-buahan. Ayat itu ditutup dengan wa basyiris sabirin. Jadi artinya sikap yang sangat diperlukan ketika menghadapi ujian bagi Tuhan adalah kesabaran.